Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Jia bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan, spesial edisi Ramadan. Program ini kami sajikan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Mitra Kominfotik, saat ini saya berada di Masjid Hunto Sultan Amai yang merupakan masjid tertua di Provinsi Gorontalo. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama Ketua Tim Penggerak PKK Nani Mokodongan menjalani prosesi adat Molo Opu Sabtu 1 Maret 2025. Molo Opu adalah upacara adat untuk menjemput seorang kepala daerah dari kediaman pribadinya menuju hiladia atau rumah jabatan. Prosesi Molo Opu dimulai dari kediaman pribadi Gusnar Ismail di Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara. Rangkaian Molo Opu di kediaman pribadi diawali dengan Mopo Bulito atau pengaturan tempat duduk, Mopo Dunggalo Adati Poti Dungu atau penyerahan oleh pihak keluarga kepada pemangku adat untuk penyelenggaraan Molo Opu, dan Mopo Botulo Tu Utaea atau menaikkan ke kendaraan. Setibanya di depan rumah jabatan, Gubernur Gusnar bersama istri menjalani prosesi Mopola Humondo Utaea atau menurunkan dari kendaraan. Dilanjutkan dengan Mopo Diambango atau mempersilahkan melangkah, Mopo Tupalo mempersilahkan masuk gapura adat. Selain prosesi adat, penyambutan juga dilakukan oleh Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan Provinsi Gorontalo. Molo Opu secara tekstual berarti memangku yang bermakna bahwa pejabat yang memimpin daerah dipangku oleh adat untuk menempati rumah jabatan. Molo Opu juga sebagai keharusan memenuhi tatanan adat serta bentuk penghormatan dan penghargaan masyarakat dari negeri adat Udulwoli Molo Pohalaa. Prosesi Molo Opu sesuai dengan filosofi masyarakat Gorontalo, yaitu adati hula-hulaa to syara'a, syara'a hula-hulaa to kitabi, yang artinya adat bersandikan sara dan sara bersandikan kitabullah. Filosofi ini mengandung makna bahwa adat dan kitab suci Al-Quran menjadi pegangan seorang khalifah atau pemimpin dalam memimpin daerah. Kegiatan Molo Opu Gubernur Gusnar Ismail bersama istri terasa istimewa karena dihadiri oleh penjabat Gubernur Gorontalo pertama, Tursandi Alwi. Acara adat yang sakral ini terjadi pada tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah. Saya berkeyakinan ini tidak terjadi secara kebetulan, tetapi ini terjadi by design Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya menangkap spirit itu. Mudah-mudahan ini pertanda baik untuk kemajuan pembangunan di Provinsi Gorontalo. Usai pelaksanaan upacara adat Molo Opu, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyerahkan santunan kepada 150 anak panti asuhan dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Acara ini juga dirangkaikan dengan buka puasa bersama di rumah jabatan gubernur. Gubernur Gusnar sendiri juga mengajak seluruh pihak untuk menjadikan Ramadan sebagai pemacu semangat untuk terus membangun, mengerjakan, dan memberikan pelayanan kepada rakyat Gorontalo. Gusnar menegaskan satu kata kunci dalam membangun daerah, yaitu sinkronisasi dan sinergitas antara seluruh komponen pemerintahan tanpa terkecuali.
Hunto adalah singkatan dari Ilo Huntungo yang berarti pusat perkumpulan agama Islam kala itu. Lokasi Masjid Hunto Sultan Amai berada di Kelurahan Biau, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Kedua puasa Ramadan 1446 Hijriah, Gubernur Gusnar Ismail melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Agung Baitur Rahim Kota Gorontalo, Minggu 2 Maret 2025. Sholat subuh menjadi momen Gubernur Gorontalo bersilaturahmi dengan jemaah Masjid Agung Baitur Rahim. Gusnar mengutarakan masa pemerintahannya yang dimulai bertepatan dengan bulan Ramadan 1446 Hijriah menjadi spirit sekaligus kompas sebagai penunjuk arah dalam memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Gubernur Gusnar menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Kota akan senantiasa menjamin terselenggaranya pelaksanaan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Saya sangat bersyukur bahwa saya memulai aktivitas sebagai pemimpin di Gorontalo ini bertepatan dengan 1 Ramadan 1446 Hijriah. Mengapa harus disyukuri? Karena spirit Ramadan, nilai-nilai yang terkandung pada bulan suci Ramadan seolah menjadi kompas, menjadi arah bagi kami, pemerintahan, serta dukungan dari seluruh masyarakat. Insya Allah pemerintahan akan berjalan dengan baik dan efektif. Dan pemerintah Provinsi Gorontalo dan pemerintah seluruh kabupaten kota besar Provinsi Gorontalo akan senantiasa menjamin terselenggaranya ibadah bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan kami semua menjamin bahwa semua aktivitas dan semua kebutuhan masyarakat pada saat Ramadan dalam Idul Fitri akan senantiasa tersedia dengan aman. Pada kesempatan itu, Gusnar secara pribadi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat apabila dalam aktivitas kehidupan dan interaksi sosialnya ada yang kurang berkenan. Di akhir sambutannya, Gubernur Gusnar mendoakan jemaah Masjid Agung Baitur Rahim dan teristimewa seluruh masyarakat Gorontalo akan mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mitra Kominfotik, masjid ini termasuk benda cagar budaya yang telah banyak mengalami perubahan dan renovasi. Namun beberapa bentuk keasliannya tetap terjaga, di antaranya bangunan utama masjid yang masih dipertahankan. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahidah Rosli Habibi telah diterima secara adat Mopo Tilolo di Kabupaten Bualemo Selasa 25 Februari 2025. Mopo Tilolo merupakan rangkaian adat yang harus dijalani Ida sebagai pejabat tinggi negara serta tanda telah mendapatkan restu dari masyarakat setempat untuk bekerja dan berkunjung di daerah tersebut. Hadirnya Ida sebagai wakil gubernur keempat dan satu-satunya perempuan di Gorontalo itu diharapkan bisa segera berkolaborasi terkait program-program milik pemerintahannya dengan Gusnar Ismail dengan pemerintahan daerah Kabupaten Bualemo.
Untuk prosesi Mopotilolo kali ini Idah mengenakan pakaian adat Galenggo berwarna ungu. Ia hadir didampingi Sekda Prof Gorontalo beserta pimpinan OPD dan disambut Wakil Bupati Bualemo Lahmudin Hambali bersama istri di rujak Bupati Bualemo. Seperti pelaksanaan Mopotilolo sebelum-sebelumnya, upacara adat dilanjutkan dengan penyerahan persembahan adat, diikuti dengan pemberian suguhan makanan dan makanan tradisional. Kemudian diakhiri dengan pembacaan doa oleh tokoh agama. Ini juga bisa menunjukkan bahwa kolaborasi program-program yang ada di pemerintah Kabupaten Bualemo dan provinsi tentunya bisa berjalan dengan maksimal. Sekali lagi terima kasih para ketua adat, para batik yang telah mengantarkan saya di program-program di acara adat Mopotilolo ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfotik, di dalam masjid ini terdapat banyak benda peninggalan di masa lampau. Di antaranya mimbar tempat khotbah, ornamen kaligrafi, dan beduk yang terbuat dari kayu randu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato menggelar rapat paripurna dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-22. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia, Fahri Hamzah, didampingi Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahidah Rosli Habibi, bertempat di ruang sidang DPRD Kabupaten Pohuwato, Kecamatan Marisa, Selasa 25 Februari 2025. Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Beni Nento, dalam sambutannya membacakan perjalanan panjang pemekaran Kabupaten Pohuwato dari daerah induknya Kabupaten Bualemo. Semangat pemekaran Kabupaten Pohuwato dari Bualemo tidak lepas dari historis pejuang pemekaran Kabupaten Pohuwato agar Pohuwato berpisah dari Bualemo. Sementara untuk penamaan Pohuwato lanjutnya memiliki makna seperti yang terkandung dalam namanya, yang berarti perjalanan panjang. Di tempat yang sama, Wamen PKP Fahri Hamzah merasa istimewa karena bertepatan dengan kehadirannya Pohuwato sedang berulang tahun. Ia turut mendoakan agar Pohuwato terus menjadi daerah yang maju dan berkembang, bersaing dengan ratusan kabupaten lainnya di Indonesia. Secara garis besar, mantan anggota DPR RI 3 periode itu juga menyebutkan program-program pemerintah pusat yang sedang digagas oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Ia menginginkan Pemda dan masyarakat Kabupaten Pohuwato untuk terus mendukung dan percaya dengan program-program tersebut. Dan karena itu saya pertama-tama mengucapkan terima kasih. Yang kedua tentu mengucapkan selamat ulang tahun pada usia yang ke-22 ini. Mudah-mudahan niat dan ikhtiar kita untuk pemekaran menjadikan otonomi daerah sebagai cara kita untuk menggapai kemajuan ke depan betul-betul bisa kita buktikan dan kita laksanakan. Mitra Kominfotik, di dalam masjid ini juga terdapat sumur tua yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air. Sumur ini dibangun bersamaan dengan masjid yang terbuat dari batu kapur dan putih telur burung maleo. Mitra Kominfotik, demikian informasi tadi menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Saya Jia dan tim mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahidah Rosli Habibi menyebutkan,
Pemerintahannya bersama Gubernur Gusnar Ismail serta Pemda Kabupaten Kota siap mendukung program-program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP. PKP sendiri adalah kementerian baru yang hadir di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pecahan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Hal ini diungkapkan Ida saat hadir mendampingi Wakil Menteri PKP pada Seminar Nasional Perumahan di Marisa, Kabupaten Pohuwato, Selasa 25 Februari 2025. Ketua TPPKK Provinsi Gorontalo 2 periode ini menyebutkan, tahun 2017 hingga 2024, pemerintah Provinsi Gorontalo melalui dukungan terhadap program penyediaan rumah layak huni telah membangun 2.467 unit rumah di seluruh wilayah provinsi. Jumlah itu mencakup sekitar 13,05% atau 322 unit terdapat di Kabupaten Pohuwato. Selanjutnya, dalam naskah kajian RPJMD Provinsi Gorontalo 2025 hingga 2029 telah dicantumkan bahwa Pemprov Gorontalo juga akan memprogramkan kegiatan relokasi rumah bagi warga masyarakat yang bermukim di kawasan negatif list, termasuk kawasan Pohuwato Timur yang sedang diusulkan oleh Pemkab Pohuwato bekerja sama dengan pemerintah provinsi. Kami juga memahami bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang belum mendapatkan akses terhadap rumah yang aman, nyaman, dan sehat. Oleh karena itu, program-program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, hadir sebagai wujud komitmen kami dalam menyediakan hunian yang tidak hanya layak secara fisik, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas hidup penghuninya. Seminar perumahan ini diakhiri dengan launching Desa Sehat oleh Wamen Fahri Hamzah, didampingi Satgas Perumahan Republik Indonesia, Komisioner BP Tapera, dan Direktur Pembiayaan BP Tapera. Selanjutnya adalah penandatanganan 20 desa dalam mendukung rumah pedesaan, dirangkaikan dengan penyerahan hibah tanah dan sertifikat. Bagaimana kita berkontribusi terhadap pertumbuhan yang diniatkan oleh Bapak Presiden 8% melalui sektor perumahan. Ini yang kita bahas. Lahirlah kementerian ini yang niatnya adalah angka backlog yang suka diulang-ulang 25 atau 26 juta rumah tidak layak huni dan lebih kurang 10 juta kepemilikan rumah, itu kita solusikan dengan cara membentuk satu institusi kementerian yang akan mengkonsolidasi orkestra penyelenggaraan perumahan di Indonesia.